Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, baik. Gimana kabarnya? Kurang baik, Bu. Lagi flu. Semoga cepat sembuh ya. Ya, Bu. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Hayatun Nufus Kamila, Sherly, Hadir. Intan, Aninda, Hadir. Indah, Najlin. Hadir. Ini pada hadir semua ya, nggak ada yang alfa ya? Ada, Bu. Siapa? Divita, Bu. Kenapa dia tidak berangkat? Sakit gigi. Oke. Ya, semoga dia cepat sembuh ya. Amin. Oke, Ibu akan melanjutkan materi pada hari ini. Ada yang tahu cerpen atau cerita pendek? Belum, Bu. Nah, lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan pengertian cerpen. Sebentar. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu bentuk prosa naratif yang biasanya lebih singkat dari novel yang dan berfokus pada suatu peristiwa atau kejadian utama. Cerpen biasanya menampilkan karakter yang lebih sedikit dibandingkan novel dan dikemas lebih padat dan ringkas. Pengarang cerpen seringkali mengembangkan cerita dengan menggunakan teknik naratif yang efektif untuk menciptakan dampak emosional yang kuat atau menyampaikan pesan tertentu dalam ruang lingkup yang terbatas. Selanjutnya yaitu cerpen menurut para ahli. Minta tolong untuk dibacakan Mbak Intan. Haji dan Hasanuddin mengatakan cerpen adalah karya fiksi atau rekaan imajinatif dengan mengungkapkan satu permasalahan yang ditulis secara singkat dan padat dengan memiliki komponen atau unsur struktur berupa alur atau plot, latar atau setting, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan tema serta amanat. Menurut KBBI, cerpen berasal dari dua kata yaitu cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal terjadi dan relatif pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah dasar cerita atau gagasan sentral atau ide pokok yang menjadi dasar atau suatu karya sastra yang menghubungkan unsur-unsur lain dalam cerita. Yang kedua yaitu alur atau plot. Alur adalah rangkaian kronologis dalam cerita yang dibangun oleh urutan waktu. Dengan demikian, berdasarkan hal itu, maka kemudian dikenal alur yang bergerak runtut dari awal cerita hingga akhir ataupun sebaliknya. Plot yaitu merupakan bagian dari jalan cerita, sama halnya seperti alur yang berfungsi memperjelas suatu masalah atau urutan kejadian yang diatur secara sistematis serta mengandung hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga yaitu tokoh atau penokohan. Cara pengarang menggambarkan karakter tokoh yang dituliskan melalui kebiasaan, perkataan, ataupun tindak tutur. Tanggapan tokoh lain juga lingkungan sekitarnya disebut dengan penokohan. Selanjutnya yaitu ada latar. Latar atau yang disebut dengan setting atau latar belakang fisik, unsur tempat dan ruangan dalam suatu cerita. Latar memuat tentang tempat kejadian suatu cerita atau drama, suasana dalam cerita serta waktu yang dipergunakan dalam cerita. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa. Minta tolong Mbak Sherly untuk dibacakan. Adalah cara pengarang menyampaikan ceritanya. Sebagai contoh, ada pengarang yang menggunakan bahasa puitis, ada pula yang menggunakan bahasa lugas. Gaya bahasa pengarang akan menjadikan ciri khas karyanya. Selanjutnya ada sudut pandang. Minta tolong Mbak Hayatun untuk dibacakan. Seorang pengarang memilih atau menekan
dalam suatu cerita. Sudut pandang disebut juga sebagian hubungan yang ada di antaranya pengarang dengan cerita rekaannya atau pengarang dengan pikiran dan perasaan para tokoh. Amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Seorang pengarang sadar atau tidak pasti menyampaikan amanat dalam karya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur ekstrinsik terdiri dari nilai agama, nilai sosial, nilai moral. Nilai agama yaitu nilai atau religi. Nilai agama yaitu atau yang disebut dengan nilai religius merupakan nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan yang mengacu pada ajaran tertentu terhadap konsep benar atau salah dan buruk dalam kehidupan. Yang kedua yaitu ada nilai sosial. Nilai ini merupakan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, termuat nilai sosial dalam karya serta merupakan akibat logis dari kenyataan bahwa penulis karya serta tersebut hidup di tengah masyarakat dan sangat peka dengan masalah sosial. Nah, selanjutnya nilai moral, minta tolong untuk Mbak Indah dibacakan. Cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Selanjutnya yaitu ada nilai budaya, minta tolong Mbak. Yang dijadikan sebagai pedoman atau landasan petunjuk dalam bertingkah laku baik secara individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik ataupun buruk dan salah ataupun benar mengenai konsep hidup masyarakat tertentu. Selanjutnya nilai pendidikan. Nilai-nilai dalam cerpen selanjutnya adalah nilai pendidikan, yaitu nilai yang menuntun manusia untuk selalu belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pintar. Selanjutnya yaitu ada nilai etika. Nilai-nilai dalam cerpen selanjutnya nilai etika yaitu berkaitan dengan aturan sopan santun antara sesama manusia. Yang terakhir ada estetika. Nilai estetika yaitu berkaitan dengan segi keindahan, baik keindahan bahasa, keistimewaan tokoh, penyampaian cerita dan latar cerita. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yaitu terdiri dari 10.000 kata. Yang kedua yaitu tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Yang ketiga yaitu ada konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pada tokoh utama. Yang terakhir yaitu ada hanya terdiri dari satu alur saja dan dapat dibaca sekali duduk. Di sini ada yang belum paham? Sudah. Selanjutnya yaitu banyak menggunakan kata yang menanyakan urutan waktu, konjungsi kronologis, contohnya sejak saat itu, mula-mula, kemudian. Nah, selanjutnya yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Dan selanjutnya lagi yaitu ada menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, contohnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, dan menanyakan, dan menuturkan. Nah, selanjutnya lagi yaitu menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh, contohnya menginginkan, menerapkan, mendambakan, mengalami, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Nah, ini contohnya yaitu menggunakan kata sifat atau yang disebut dengan descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Selanjutnya lagi ada struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri dari 6 bagian yaitu abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kode. Nah, yang dimaksud dengan abstrak apa ya Mbak Intan? Keseluruhan isi cerita tersebut. Yang kedua yaitu ada orientasi, Yaitu cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini kamu juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Nah, selanjutnya yang peristiwa, yang dimaksud rangkaian peristiwa itu apa ya Mbak Shirley?
Pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Yang dimaksud dengan komplikasi apa ya Mbak Indah? Komplikasi ya, Nek. Cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Selanjutnya yaitu ada resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kamu juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Yang terakhir yaitu ada kode, merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga disebut dengan simpulan cerpen. Nah, Ibu akan memberikan contoh cerpen. Nanti kalian analisis ya strukturnya. Ada yang tahu yang mana bagian abstrak? Mengapa Bapak mencuri? Ya, benar. Paragraf pertama itu merupakan bagian dari abstrak. Yang kedua yaitu ada orientasi. Ada yang tahu? Kiki. Ya, benar. Yang kedua yaitu Kiki sudah dapat menduga siapa yang menjadi sumber keributan. Itu merupakan bagian dari orientasi. Yang ketiga yaitu ada komplikasi. Ada yang tahu yang mana komplikasi? Ya, benar. Yang paragraf ketiga yaitu merupakan bagian dari komplikasi. Selanjutnya ada evaluasi. Ketika Ibu pulang dari bekerja. Ya, benar. Itu merupakan bagian dari evaluasi. Yang terakhir yaitu resolusi. Ya, merupakan dari bagian resolusi itu yang mana? si putih. Ya, benar. Itu merupakan bagian dari resolusi, yaitu si putih kucing pencuri itu kini menjadi sahabat Kiki. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang cerpen, pengertian, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, Ibu akan memberikan satu tayangan sebuah video. Nanti kalian menganalisis video dari unsur ekstrinsik, nilai-nilai apa saja yang mengandung dalam tayangan video tersebut. Nanti dipresentasikan ya. Bayangkanlah, bila matahari tak terbit lagi, tidak hanya kau, tapi jutaan orang Ditonton ya, nanti dikerjakan. melangkah, hati-hati mencari yang lainnya. Tempat matahari menyembul secara perkasa. Mbak Aninda ngantuk ya? Enggak. Udah selesai, ayo maju. Mbak Intan, Mbak Shirley, ayo. Ya udah, dilanjutkan lagi ya. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari tugasnya yang menganalisis dari video tersebut. Gimana tak kirim? Masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya akan menjawab dari nilai-nilai dalam cerpen, yaitu yang pertama tentang betapa berartinya seorang yang dikasihi dalam sebuah kehidupan. Ketiadaannya dapat menyebabkan hidup menjadi sunyi, tidak indah dan merasa tidak bermakna lagi. Yang kedua, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kelompok selanjutnya yaitu siapa yang mau kelompok yang diwakilkan oleh Mbak Indah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puji. Di sini saya mau mempresentasikan tentang video analisis video tadi, di mana dalam video itu terdapat nilai-nilai yang bisa dianalisis. Yang pertama yakni nilai budaya,
Manusia memiliki sifat individu di mana manusia adalah makhluk sosial. Ini dapat dilihat dari cerpen di mana tokoh aku berada dalam kesendirian dan berharap bisa bersama kembali dengan orang yang selalu dirindukannya itu. Ya, seperti sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran berakhir, Ibu akan memberikan evaluasi terkait pembelajaran hari ini. Kalian semua sudah memahami dari pengertian cerpen, unsur instruksi, ciri-ciri, dan bisa mengidentifikasi dari tayangan video tersebut. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.